Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu Abu 14 Februari 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Deus caritas et amor, Deus ibis est. Di mana ada cinta kasih, di situ Allah hadir. Semoga cinta kasih Allah menguatkan setiap kita untuk saling mengasihi satu sama lain, semakin mencintai gerejanya, dan semakin mencintai dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, secara khusus dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum nasional hari ini. Pastikan setiap kita untuk mengawal, menjaga, dan ikut aktif memberikan suara kita dalam pesta demokrasi ini untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Saya 100% Katolik, 100% Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah, Tuhan kita yang kita imani adalah Allah yang Maha Pengasih. Tidak ada yang kita lakukan dalam hidup ini, maupun apa yang akan kita lakukan, yang membuat Tuhan itu berhenti mengasihi kita. Kitab Yeremia
dalam bab 31 ayat 3 mengatakan demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasihku yang kekal. Kasih Tuhan kekal untuk setiap kita. Karenanya tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tinggal dalam keputusasaan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi sulit. Kita harus bangkit menjadi manusia baru, mulai hidup baru, dan memberi diri kita diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena dalam liturgi gereja kita kembali diberi kesempatan untuk memasuki masa Prapaskah 2024 yang ditandai dengan penerimaan abu pada hari ini di dahi atau kepala setiap kita. Imam akan memberikan tanda salib di dahi kita dan ia akan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Masa Prapaskah merupakan sebuah kesempatan yang sungguh berharga bagi setiap kita untuk membaharui diri kita dengan doa, puasa, pantang, dan berderma. Marilah kita memberikan diri kita didamaikan dengan Tuhan. Demikianlah Nabi Yoel berseru dalam kitab Yoel bab 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ibu bapa, saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus. Karena Allah begitu mengasihi setiap kita, maka kita pun harus berusaha untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kasih yang kemudian harus menggerakkan setiap kita untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita, apa yang kita miliki untuk Tuhan dan sesama dengan tulus ikhlas, bukan dengan kemunafikan atau mencari keuntungan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama, pertama-tama dan terutama, bukan untuk mencari pujian, atau untuk disanjung, atau untuk memuliakan diri, tetapi lahir dari hati yang penuh kasih dan tulus, untuk kebaikan bersama, kebaikan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan bantuan. Ingatlah, janganlah melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Mari bersedekah, mari berdoa, mari berpuasa dengan cinta dan ketulusan. Selamat merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Selamat merayakan pesta demokrasi pemilihan umum nasional 2024. Selamat merayakan Rabu Abu. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.